Film dimulai dengan sepasang suami istri bernama Tori Breyer dan Kyle Breyer yang saat itu sedang melakukan program kehamilan. Hingga tiba-tiba terjadi sebuah fenomena alam, di mana sebuah meteor jatuh tepat di depan rumah mereka. Scene kemudian berganti memperlihatkan pertumbuhan seorang bayi laki-laki bernama Brandon Breyer. 10 tahun kemudian, Brandon tumbuh menjadi remaja tampan dan penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Di sekolah, Brandon bisa dikatakan anak yang cerdas, tapi sayangnya dibully karena kepintarannya itu. Tapi ada satu siswi bernama Caitlin yang menyemangatinya dan memberi motivasi kalau orang pintar akan memerintah dunia. Scene kemudian berganti pada malam hari, di mana setelah Brandon tertidur, terjadi keanehan di dalam sebuah ruangan di dalam gudang. Sedangkan Brandon tiba-tiba kejang sendiri dan melompat keluar dari jendela. Tori yang mengetahui Brandon hilang segera mencarinya ke dalam gudang. Di sana dia melihat Brandon seperti tidak sadar dan berusaha membuka sebuah ruangan. Setelah berhasil menidurkan Brandon kembali, Tori bertemu dengan suaminya dan berbohong mengenai apa yang terjadi. Keesokan paginya, Kel meminta tolong kepada Brandon untuk memotong rumput di halaman. Saat ia berusaha menghidupkan mesin pemotong rumput, tiba-tiba mesin itu terlempar. Karena kaget dengan kekuatannya, Brandon menguji coba kekuatannya kembali, dan scene kemudian berganti pada malam hari, di mana Brandon bersama kedua orang tuanya merayakan ulang tahunnya yang ke-12 di sebuah kafe. Di sana juga ada paman dan bibinya yang bernama Merle dan Noah. Noah menghadiahkan Brandon sebuah senapan. Melihat itu, ayah Brandon marah karena dia merasa Brandon masih terlalu kecil untuk menggunakan senapan. Brandon yang kesal hadiahnya diambil, membentak ayahnya. Dan pesta pun berakhir dengan kacau. Setelah kejadian itu, untuk menghibur Brandon, ayahnya berencana mengajak mereka berkemah. Keesokan paginya, saat Kel hendak mengajak Brandon berkemah, dia menemukan Brandon sedang termenung sambil mengunyah-ngunyah garpunya. Sedangkan ibunya menemukan majalah plus-plus di bawah kasur Brandon dan beberapa foto organ dalam tubuh. Di hutan, ayahnya memberikan beberapa edukasi ke Brandon tentang hubungan antara pria dan wanita. Tapi sayangnya Brandon salah menangkap. Pada malam harinya, Brandon tiba-tiba sudah berada di kamar Caitlin dan menyalakan musik romantis. Caitlin yang kaget pun berteriak, dan Brandon pun tiba-tiba menghilang. Brandon tiba-tiba muncul di hadapan ibunya yang panik mencarinya. Dia berkata kalau habis buang air kecil. Keesokan paginya, setelah berkonsultasi kepada Merle tentang masalah Brandon, Tori menemukan Brandon sedang asik membuat inisial namanya dan beberapa gambar aneh. Scene kemudian berpindah pada malam hari di mana Kel melihat Brandon berdiri di depan kandang ayam dengan tatapan aneh. Pada tengah malam, Kel terbangun dan menemukan semua ayam telah dibantai. Keesokan paginya di sekolah pada jam olahraga, terjadi sebuah kejadian di mana Brandon mematahkan tangan Caitlin setelah mengatainya orang mesum. Setelah kejadian itu, orang tua Brandon dan Erica, ibunya Caitlin, terlibat pertengkaran di kantor BK. Sedangkan Brandon diskor beberapa hari. Setelah kejadian itu, setibanya di rumah, Tori memberitahu Kel kalau Brandon pernah berusaha membuka ruangan terlarang di gudang. Scene kemudian berganti pada malam hari, di mana ruangan terlarang itu kembali mengeluarkan cahaya yang aneh, dan Brandon mendengarkan suara bisikan yang aneh. Di saat yang bersamaan,
Tori kembali mencari informasi tentang meteor yang jatuh pada tahun 2006. Fenomena itu dinamai dengan Bright Burn dan terjadi di beberapa tempat di dunia. Di sisi lain, Brandon mengikuti suara bisikan aneh itu dan sampailah dia di area terlarang. Tori yang melihat cahaya merah di gudang segera berlari ke sana dan menemukan Brandon mengambang dan jatuh ke dalam ruang rahasia dan terluka. Tori yang panik segera berlari ke sana. Di dalam ruangan, Brandon melihat sebuah kapal ruang angkasa. Kemudian dia bertanya kepada Tori siapa dia. Tori kemudian memberitahu Brandon kalau dia bukanlah anak yang mereka adopsi, melainkan anak yang mereka temukan di tempat kejadian meteor jatuh, dan Brandon berada di dalam sebuah kapal luar angkasa. Brandon yang mendengar hal ini pun kecewa dan merasa telah dibohongi. You lied to me! We just wanted to take you lied! I hate you! I hate this! Setelah itu, dia pergi dari rumah dalam keadaan marah, dan matanya mendadak berubah merah sambil berkata, "Kuasai dunia." Setelah itu, Brandon mendatangi rumah Kathleen dan berkata kalau dialah yang pertama kali menyadari kalau Brandon berbeda. Kathleen yang ketakutan berkata kalau ibunya melarang dirinya untuk berbicara dengan Brandon. Dan Brandon berkata kalau dia akan mengurus masalah ini, setelah itu menghilang. Di sisi lain, Erika, ibunya Kathleen yang sedang bertugas, mendapatkan teror dari Brandon di kafe. Setelah itu, Brandon menyerang Erika dengan kostum rancangannya. Keesokan paginya, Brandon bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sedangkan di kafe, Sheriff menemukan sebuah inisial yang ditinggalkan Brandon, dan Erika menghilang. Scene kemudian berpindah di mana Brandon sedang melakukan wawancara dengan bibinya yang kebetulan seorang psikolog. Di sana Brandon mengaku kalau dia tidak menyesal dengan perlakuannya terhadap Kathleen. Bibinya yang mendengar hal itu pun berkata kalau dia harus memberikan laporan ini kepada Sheriff karena sikap Brandon yang tidak menunjukkan penyesalan. Pada malam harinya, Brandon mendatangi rumah bibinya dan berkata kalau bibinya tidak boleh membuat laporan karena itu tidak baik untuk semua orang. Bibinya yang mendengar hal ini pun mengabaikan peringatan dari Brandon dan menyuruhnya untuk pulang. Mendengar hal itu, Brandon pun berencana untuk melenyapkan bibinya, tapi sayangnya gagal karena pamannya keburu pulang. Paman Brandon mendapati Brandon bersembunyi di dalam lemari. Dengan marah, dia membawa Brandon keluar dan berencana mengantarnya pulang. Brandon yang tidak mau pun segera menyerang pamannya. Melihat tindakan Brandon, pamannya pun segera pergi ke rumah Brandon, tapi sayangnya berhasil dicegah oleh Brandon. Brandon yang kesal akhirnya melenyapkan pamannya dan meninggalkan inisial namanya menggunakan darah pamannya sendiri. Setelah kejadian itu, Brandon pulang ke rumah dalam keadaan bertelanjang dada dan mengatakan kalau bajunya kotor saat bermain sepak bola. Ayah dan ibunya tahu kalau Brandon berbohong. Pada tengah malam, Tori mendapatkan telepon dari Merle. Merle mengatakan kalau Noah telah meninggal karena kecelakaan. Dan Merle juga memberitahu Tori dan Kel kalau Brandon ke rumahnya semalam. Keesokan paginya, Tori dan Kel memberitahu Brandon kalau pamannya Noah meninggal dunia, tapi si Brandon malah cuek bebek. Ayahnya yang mulai marah dengan tanggapan Brandon pun mulai mencurigainya. Brandon yang kesal pun mendorong ayahnya hingga terpental. What else are you lying to us about? Can you come?
and you just leave me alone! You need to go to your... Karena sikap Brandon, rasa curiga Kel semakin meningkat, dan dia pun mencari baju yang disembunyikan Brandon semalam. Kel melihatkan kepada Tori baju Brandon yang dipenuhi dengan darah. Kel mengatakan kalau mungkin Brandonlah pelaku semua ini, dan Tori masih berusaha menyangkal semuanya, dan mereka pun bertengkar. Di sisi lain, Sheriff menemukan sebuah tanda yang sama pada kasus hilangnya Erika di kematian Noah. Keesokan paginya, Kel mengajak Brandon berburu di hutan untuk memperbaiki hubungan mereka. Tapi sayangnya setibanya di sana, Kel berusaha membunuh Brandon dengan senapan, tapi gagal. Brandon yang marah dan kecewa pun segera melenyapkan ayahnya. Di sisi lain, Sheriff mendatangi rumah keluarga Breyer dan Sheriff melihatkan inisial nama yang ada di lokasi kejadian kepada Tori. Dia mencurigai Brandon sebagai pelakunya, tapi Tori mengelak. Setelah Sheriff pergi, Tori segera memeriksa kamar Brandon. Di sana dia menemukan buku jurnal Brandon yang menggambarkan apa saja yang sudah dia lakukan, beserta inisial yang diperlihatkan Sheriff. Dengan panik, Tori segera menelpon suaminya dan memberitahu kalau Brandonlah yang telah membunuh Erika dan Noah. Tapi sayangnya, yang mengangkat telepon Tori adalah Brandon sendiri. Setelah menutup telepon, Brandon segera menyerang rumahnya sendiri. Tori yang ketakutan pun segera menelpon 911 dan bersembunyi. Dan kebetulan, polisi yang bertugas hari itu adalah Sheriff yang datang ke rumah Tori tadi. Akhirnya sampailah Sheriff di rumah Tori. Tapi sayangnya para polisi itu tewas di tempat. I have a 217 in progress at the Breyer residence. Setelah berhasil kabur dari rumah, Tori segera berlari ke gudang. Dia mengingat kalau Brandon hanya bisa dilukai oleh kapal luar angkasa. Dan betapa terkejutnya dia ketika menemukan Erika di sana. Setelah berhasil mendapatkan patahan kapal, Tori segera memanggil Brandon. Where are you, baby? Pada awalnya, Tori sempat membujuk Brandon dan mengatakan masih ada kebaikan di dalam dirinya. Brandon pun bilang kalau dia ingin Tori menjadi ibu yang baik, dan mereka pun berpelukan. Sayangnya, Tori mengkhianati Brandon. Dia telah mengambil ancang-ancang untuk membunuh Brandon, tapi sayangnya ketahuan. Brandon yang kecewa pun segera membunuh ibunya dengan menjatuhkan dirinya dari ketinggian. Setelah itu, Brandon melihat pesawat lewat. Scene kemudian berganti di mana telah terjadi tragedi pesawat jatuh di rumah keluarga Breyer. Dan hanya Brandonlah korban yang selamat. Di bangkai pesawat terlihat inisial nama Brandon. Setelah kejadian itu, Brandon melanjutkan misinya untuk mengambil alih dunia, alias Amerika saja.